mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari bersorak haleluya, bernyanyi dan memuji hai semua ciptaannya. Kita akan membaca Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dan kita akan baca secara bertanggapan dimulai oleh liturgis terlebih dahulu. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita menunggu karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tanah kediaman. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih dalam kemah ini, kita menunggu mengadakan tangan dan kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa mengadakan yang lama, supaya tangan itu digelap oleh rindu. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka karena itu hati kami senantiasa meskipun kami sadar bahwa selama kami menjadi tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Amin. Sebab Dialah Allah yang layak menerima segala puji, hormat dan kegagungan. Mari kita nyatakan pujian Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, lebih dari semua yang ada. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan. Mulia dan berkuasa,
segala kesalahan kita, kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menyucikan kita dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Mari kita nyanyikan pujian Batu Zaman yang Teguh. Aku mohon berteduh. Sucikanlah hatiku oleh darah Kristus. Mazmur 103 ayat 8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Saudara sekalian, mari saya undang masing-masing pribadi. Mari datang pada Tuhan mengakui segala salah dan dosa kita. Kita mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Mari masing-masing pribadi berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini ketika kami datang di hadirat-Mu di dalam ibadah kami juga menyadari ya Tuhan, kehidupan kami sesungguhnya tidak suci. Karena kami sama seperti orang dunia, kami sama seperti orang-orang di lingkungan kami yang bukan Kristen, dan kami mengikuti cara hidup mereka. Tuhan, karenanya kami tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, tidak memancarkan terang kemuliaan-Mu. Bahkan kami mempermalukan Engkau. Tuhan, kami mengakui segala salah dan dosa dan kelemahan kami, dan kami mohon Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Karena kami rindu, kami berada di hadirat-Mu dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang tahir. Tahirkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang akan datang, bagian doa kita diadakan di rumah saudara ya, yaitu di dalam kelompok Kobar. Karena kita akan mengadakan pertemuan Kobar sel yang kedua di dalam bulan Oktober ini, minggu ketiga saudara ya. Ingat, minggu pertama dan minggu ketiga, jadi jadwalkan ini sebagai kegiatan rutin kita saudara. Dan kali ini kita akan, yang lalu kita sudah berbicara mengenai doa, bagaimana kita menaikkan doa yang benar, bagaimana sikap kita, pendirian kita ketika kita menaikkan doa. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita bergumul dengan Allah. Apakah beda doa dan bergumul? Ya, ada beda saudara ya, dan kita akan pelajari itu nanti ya di dalam komunitas kita. Saudara, jemaat yang berulang tahun, Koyanto, ya selamat ulang tahun Koyanto, 14 Oktober kemarin ya. Tuhan memberkati senantiasa ya, Koyanto. Saya sangat berbahagia sekali melihat kehidupan Koyanto yang sekarang ada bersama dengan Tuhan ya. Saudara, puji Tuhan. Saudara, ada warta ini penting buat KW, saudara, untuk komisi wanita ya, biarlah kita juga semua memperhatikannya saudara ya. Baik, mari kita memperhatikan video ini. Saudara, baik, itu saja yang menjadi warta kita. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan Jalannya. Oh
Selamat datang beribadah di gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati, dan kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, mari kita sangat menyambut. Kami sangat menyambut untuk saudara bisa bersama-sama dengan kita lagi di waktu yang lain. Baik saudara, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami rindu ya Tuhan, kami mempunyai kehidupan yang benar, bahwa kami juga diingatkan bahwa kami adalah garam dan terang yang seharusnya memberi rasa asin, memberi rasa, memberi pengaruh yang kuat dari kekristenan di tengah dunia ini, dan seharusnya juga kami memancarkan terang kemuliaan-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Tetapi kami sadar ya Tuhan, kami seringkali gagal di dalam melakukannya. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami dengan hikmat di dalam pembahasan kali ini, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi garam dan terang, dan kami sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu di dalam keterbatasan ya Tuhan, kiranya hamba juga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pada abad 1 Masehi, saudara, sementara gereja bertumbuh luar biasa di seluruh dunia, tetapi tidak sedikit orang Kristen dianiaya dan dibunuh secara kejam di mana-mana, khususnya di kota Roma, saudara. Orang Kristen sering difitnah sebagai penyebab segala masalah yang timbul. Ada kekacauan, ada bencana. Orang Kristen lah yang dituduh menyebabkannya. Kenapa? Mereka mengatakan karena orang Kristen anti kepada berhala-berhala mereka, dewa-dewa mereka, dan orang Kristen tidak mau menyembah dewa-dewa mereka sehingga dewa mereka marah, begitu ya, dan mendatangkan bencana. Saudara, pada tahun 400-an, Agustinus dari Hippo, bapak gereja, kemudian tergerak untuk menulis pembelaan saudara terhadap tuduhan ini. Lalu dia menulis satu buku, The City of God, saudara, di mana ini bukan cuma buku teologi, tetapi berisi sejarah, saudara. Sejarah bagaimana dia mengungkapkan bahwa bukan orang Kristen yang salah, tetapi dewa-dewamu dan kalian sendiri yang salah sehingga timbul bencana itu, begitu ya. Dan dari sini kemudian dia bergerak kepada sejarah manusia, ya. Dan disitulah kemudian kita bisa belajar tentang dua pengaruh, atau dalam bahasa Agustinus dikatakan dua kota, ya, dua kota yang didirikan oleh dua kasih, ya, kota kota dunia, begitu ya, yang didirikan oleh kasih kepada diri sendiri dan melawan Allah, ya, dan yang satunya adalah kota Allah yang didirikan oleh kasih kepada Allah yang melawan atau merendahkan diri atau ego, saudara. Ya, jadi dia memaparkan tentang dua pengaruh ini, dua kota ini. Saudara, kemudian buku The City of God ini di masa reformasi kemudian menjadi dasar dari doktrin Martin Luther. Ya, Martin Luther kemudian juga menuliskan doktrin yang sama, saudara. Dan dia beri judul ini, dia beri nama ini dua kerajaan. Kalau Agustinus menggunakan kota, maka Martin Luther menggunakan kerajaan, saudara. Saudara, konsepnya sama, isinya sama, yaitu bahwa ada dua pengaruh atau dua hukum yang berlaku di dalam kehidupan, di dunia ini, ya. Ada kerajaan Allah, yaitu pemerintahan Allah, yaitu pengaruh Allah di dalam dunia yang memerintah di dalam hati dan pikiran orang percaya. Ya, kita adalah warga kerajaan Allah, kita dipengaruhi, kita dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintahan Allah di dunia ini. Nah, pemerintahan Allah menjadi penggerak kita, menjadi penggerak cara hidup kudus orang Kristen. Nah, kerajaan yang lain, yang satunya adalah kerajaan dunia, yaitu pemerintahan ego, pemerintahan self atau diri yang menjadi penggerak cara hidup orang duniawi yang berpusat pada diri sendiri dan tidak peduli akan Allah. Soalnya ini suatu kontras, suatu dualisme yang sama sekali berlawanan, begitu ya.
Nah, kalau kita tahu itu berlawanan, tentu tidak mungkin satu orang hidup di dalam dualisme dengan intensitas yang sama, begitu ya, kecuali dia berkepribadian ganda. Nah, saudara, konsep dua kota atau dua kerajaan ini kita harus mengerti. Kenapa? Karena kita saat ini juga berhadapan dengan masalah tersebut. Saudara, di zaman ini batas antara yang kudus dan yang duniawi itu semakin kabur dan tidak jelas. Maka kekaburan batas itu akan membahayakan kerohanian kita, kekristenan kita. Oleh karena itu, saya mau kita membahas tema itu hari ini agar kita dapat membedakan mana kebajikan Kristen, mana kebajikan dunia, mana hikmat dunia, mana firman Allah, ya. Kita harus membedakan karena batasannya kabur sekali, ya. Kita akan melihat nanti saudara kaburnya seperti apa, begitu ya. Nah, saudara, sebetulnya ini bagian dari topik besar kita, yaitu bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia, ya. Kita mempunyai tiga minggu kita akan membahas ini. Minggu lalu Coach Adrian sudah menyampaikan mengenai identitas diri sebagai orang Kristen. Saudara, kita harus tahu, kita harus ingat, kita ini Kristen, kita ini orang percaya, gitu ya. Jadi kita tidak boleh hidup seperti orang dunia. Dan hari ini kita membahas tentang dua kerajaan ini supaya kita menyadari, supaya kita bisa memilah, kita memisahkan, begitu ya. Itu namanya hidup kudus. Kemudian nanti minggu depan kita akan berbicara tentang keberadaan kita di antara dua kerajaan itu berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan zaman sekarang. Saudara, seorang teolog mengatakan setiap orang itu adalah anak zamannya, ya. Jadi waktu zaman modern, orang-orang pada masa itu adalah anak zaman modern. Sekarang belum lama adalah zaman postmodern. Nah, semua orang di dalam yang hidup pada masa itu adalah anak zaman postmodern. Sekarang zaman milenial, anak zaman milenial, saudara. Nah, banyak sekali macam-macam anak zaman, saudara, yang saat ini hidup bersama-sama, saudara. Tetapi kita mesti ingat bahwa kita adalah anak sepanjang zaman, bukan anak zaman milenial, bukan modern, postmodern, tetapi kita anak sepanjang zaman, yaitu anak Tuhan yang firman-Nya hidup berlaku sepanjang masa. Nah, saudara, dalam 3 minggu ini kita akan membahas topik itu. Saudara, dualisme dua kerajaan itu sudah dimulai sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Saudara, perhatikan Kejadian 3 ayat 15, ya. Tuhan mengatakan kepada Ulam, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, nas ini ditafsirkan sebagai permusuhan Allah dengan iblis. Saudara, mohon maaf, semua bisa tolong ambil kacamata saya, salah kacamata, susah lihatnya. Baik, saudara, ya, saya mohon maaf. Nah, saudara, nas ini ditafsirkan sebagai permusuhan Allah dengan iblis. Aku akan tadi keturunan ular dan keturunan iblis, saudara, ya, keturunan perempuan, saudara, ya. Nah, penafsiran ini juga ditampilkan dalam satu adegan dalam film Passion of Christ. Kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus bergumul di Getsemani, ya, iblis yang menggodanya, terus-menerus menggodanya, kemudian muncul ular, masalah dari hidung atau dari mana, begitu ya, ular, kemudian dia menjalar di kaki Yesus, kemudian Yesus menginjak kepalanya. Ya, ini penafsiran langsung dari ayat ini, ya. Nah, saudara, itu juga kemudian membuat kita semakin terbentuk pikiran kita bahwa yang dimaksud dengan keturunan ular dan keturunan perempuan adalah permusuhan antara Allah dengan iblis. Saudara, tetapi tidak terbatas pada itu saja, saudara. Konflik itu juga termasuk permusuhan antara orang percaya dan orang dunia. Ya, ini dualisme itu sudah terlihat ketika itu, saudara. Jadi keturunan ular adalah keturunan iblis yang adalah orang dunia, orang yang berpusat pada diri sendiri, dan keturunan perempuan adalah orang yang berpusat kepada Allah, orang percaya. Saudara, jadi sebetulnya dualisme itu sudah diawali, sudah dijelaskan oleh Tuhan itu sejak awal.
Dan ini lebih jelas lagi kalau kita kemudian melihat pada pasal 4 dan pasal 5 Kejadian. Soalnya pasal 4 itu menceritakan keturunan Kain, ya. Nah, keturunan Kain di situ disebutkan ada diawali dengan pembunuhan yang pertama, Kain membunuh Habel, gitu ya. Kemudian diceritakan didaftarkan keturunan Kain mulai dari Henokh, Irad, Mehujael, Mehusael, kemudian yang terakhir Lamekh. Maksudnya yang diceritakan terakhir, saudara, ya, itu Lamekh. Nah, saudara, kemudian pasal 5 itu memberikan keturunan Adam dari garis Set. Set ini orang atau anak Adam yang dikaruniai oleh Tuhan sebagai pengganti Habel, gitu ya. Setelah Habel dibunuh, maka diberikan Set. Kenapa? Kasihan karena Habel dibunuh? Tidak, saudara. Karena Tuhan membangkitkan orang-orang percaya, ya, supaya jangan kejahatan merajalela. Kalau Kain merajalela sendirian, tidak ada counternya, maka dunia ini akan hancur segera, begitu ya. Maka dibangkitkan Set adalah orang percaya yang kemudian menurunkan orang-orang percaya. Kita melihat kemudian daftar di situ ada Enos, kemudian Kenan, Mahalaleel, Yared, kemudian Henokh, Metusalah, Lamekh, dan Nuh. Saudara, Henokh kita tahu orang yang sangat berkenan di hati Tuhan sehingga dia tidak mengalami kematian, ya, dia diangkat oleh Tuhan. Kemudian ada Nuh, dua nama ini, Henokh dan Nuh, itu disebut di dalam Ibrani 11, dua di antara sekian banyak pahlawan iman, ya, teladan iman, ya, yang didaftarkan. Jadi kita melihat keturunan Set itu adalah keturunan orang percaya, keturunan Kain adalah keturunan orang yang tidak percaya, orang dunia, orang yang berpusat kepada diri sendiri. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana sifat atau karakter dari orang dunia ini di dalam cerita tentang Lamekh. Saudara, pada akhir di pasal 4 itu dikisahkan lebih banyak tentang Lamekh, lebih panjang lebar, begitu ya. Kalau kita lihat di situ diceritakan Lamekh mengambil istri 2 orang, ya. Jadi ini pertama kali Alkitab mencatat poligami dilakukan oleh Lamekh, ya. Kemudian dengan sombongnya Lamekh bercerita kepada kedua istrinya bahwa aku telah membunuh seorang muda karena dia memukul aku sampai bengkak. Saudara, dia membalas pukulan orang dengan membunuh. Saudara, ini satu kesombongan yang luar biasa, saudara. Dan belum cukup, dia katakan apa yang terakhir? Kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh, aku harus dibalaskan 70 kali lipat, ya, lebih 10 kali lipat lebih daripada Kain. Jadi saudara, Lamekh ini begitu menjadi puncak dari kesombongan manusia, ya, saudara. Kemudian kita juga bisa melihat kejahatan manusia atau ketidakpedulian manusia akan Allah dari bagaimana kemudian mereka mengembangkan teknologi. Saudara, dicatat anak-anak Lamekh, yaitu siapa itu? Yabal yang pertama dikatakan menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak, ya. Yubal adiknya menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling, dan Tubal-Kain bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Saudara, Yabal mengembangkan kehidupan yang lebih mapan, ya, teknologi budidaya. Saudara, ya, kalau orang purba itu waktu mau makan lapar dia berburu, begitu ya, untuk makan, ya. Kemudian ya setelah itu ya udah, ya. Nah, saudara, dia mengembangkan budidaya sehingga bukan cuma berburu ketika mau makan, tetapi dia berternak sehingga kapan dia mau makan dia tinggal ambil ternaknya, gitu ya. Nah, dengan demikian dia tidak usah berpindah-pindah. Kalau binatang buruan habis dia harus berpindah, begitu ya. Dia tidak perlu, dia bisa diam di dalam kemah. Dia bisa membuat atau menciptakan kehidupan yang lebih mapan, ya. Kemudian begitu juga adiknya Yubal menjadi bapak dari pemain musik. Saudara, kita tahu musik itu bagian dari seni. Seni itu ya pasti kebutuhan yang keberapa, entah ya, kebutuhan pokok utama orang itu makanan, ya, pakaian dan sebagainya. Seni ini kesekian, begitu
ya, itu juga menunjukkan kemapanan hidup. Dan yang terakhir, tubal kain yang mengembangkan teknologi. Saudara, teknologi itu juga menggambarkan orang-orang yang menyimpang dari Allah. Bukannya Allah benci teknologi, bukan itu saudara. Tetapi banyak teknologi diciptakan oleh orang-orang yang tidak berpusat kepada Allah. Saudara, saya kembali dulu pada dua garis keturunan Adam ini, saudara ya. Dua garis keturunan Adam ini memberi kita gambaran dualisme dari dua kerajaan di dalam dunia. Nah, saudara, kembali pada budaya dan teknologi itu, saya katakan budaya dan teknologi maju itu adalah gambaran dunia, saudara, gambaran orang dunia. Dan inilah gambaran dunia saat ini. Budaya dan teknologi kita juga saat ini begitu majunya. Kemajuan ini menjadi lebih hebat justru di kalangan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa saudara? Karena mereka tidak punya rambu-rambu. Mereka bebas melakukan apa saja. Mereka tidak takut akan Allah. Saudara, orang yang takut akan Allah, dia akan dibatasi oleh firman Tuhan, akan hukum Tuhan. Maka dia tidak berani sembarangan untuk mengembangkan teknologi. Saudara, kemampuan manusia itu hebat sekali. Kalau dia mau memikirkan, dia bisa pikirkan luar biasa. Bukan cuma sampai ke bulan, saudara. Mungkin gak lama lagi bisa sampai ke Mars, gitu ya. Kalau pandemi udah beres ya. Soalnya kalau sekarang mesti urusin pandemi dulu, saudara. Jadi teknologi manusia itu bisa luar biasa hebatnya. Nah, kalau orang tidak takut Tuhan, dia bisa terus mengembangkan tanpa batas. Tetapi orang yang takut Tuhan, dia dibatasi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya orang dunia itu lebih hebat di dalam penemuan teknologi. Saudara, contohnya apa? Saudara, contohnya perubahan yang populer, saudara ya, perubahan alat kelamin, saudara ya. Seorang yang lahir sebagai laki-laki tapi merasa jiwanya perempuan, lalu dia bisa merubah alat kelaminnya menjadi wanita ya, supaya lebih sempurna katanya ya. Nggak tahu sempurnanya gimana, dia tidak bisa hamil, dia punya rahim begitu ya. Jadi dia merasa lebih sempurna kalau dirubah. Nah, saudara, teknologi memungkinkan mudah sekali untuk mengoperasi, mengganti jenis kelaminnya begitu. Nah, saudara, orang Kristen tidak akan mengembangkan teknologi itu karena jelas mengganti alat kelamin itu sesuatu yang tidak alkitabiah dan itu pasti dilarang oleh Tuhan, pasti melawan kehendak Allah. Nah, saudara, apa yang mau kita pelajari mengenai dualisme? Saudara, dua kerajaan ini adalah kita harus pelajari supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan identitas kita sebagai orang Kristen, warga kerajaan Allah. Sehingga setiap orang dapat melihat kita berbeda dari orang-orang dari kerajaan dunia. Saudara, itu artinya kita menjadi kudus. Kita berbeda dari orang-orang dunia. Maka kita harus betul-betul, karena kita harus jadi orang kudus, kita harus betul-betul menjadi seperti yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, di dalam Filipi 2 ayat 15, Paulus mengatakan, kamu harus menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, kita harus jadi kita adalah terang dunia, maka kita harus memancarkan terang itu. Enggak mungkin terang itu disembunyikan di bawah gantang, maka terang itu tidak mencapai tujuannya kalau itu disembunyikan. Kita harus menjadi terang dunia. Ini yang dikatakan Paulus, kita harus bercahaya di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, tadi saya berbicara mengenai kemajuan teknologi yang di kalangan orang dunia berkembang lebih maju daripada yang dikembangkan orang percaya. Saudara, teknologi memang adalah salah satu yang harus menjadi perhatian kita. Ya, saudara, harus menjadi perhatian kita. Tetapi saya mau lebih menyoroti hal yang lebih dekat dengan kita, yaitu masalah gaya hidup. Ini yang kita hadapi sehari-hari, saudara ya. Maka saya akan batasi pada 4 hal, saudara, yang paling dekat dengan kehidupan kita itu. Saya akan membahas mengenai fokus kita di dalam pekerjaan, mengenai penggunaan waktu di dalam kehidupan kita, disiplin di dalam penggunaan uang, dan bagaimana kita memilah hikmat dunia dengan firman Tuhan. Ya, ini yang akan kita
bahas. Saya akan mulai dari fokus kita dalam pekerjaan. Saudara, bekerja adalah kegiatan utama setiap orang, khususnya orang dewasa, saudara ya. Bahkan bekerja adalah bagian yang hakiki di dalam hidup manusia. Manusia yang tidak bekerja dianggap tidak wajar, aneh ya. Jadi kalau orang yang menganggur ya sesuatu yang nggak wajar. Orang mungkin berpikir kasihan ya, dia nggak punya pekerjaan begitu ya. Saudara, padahal nggak tahunya dia memang nggak bekerja, tapi kayanya luar biasa saudara. Ya, tetapi bagaimanapun orang yang tidak bekerja itu menjadi sesuatu yang terlihat tidak wajar. Ya, maka seringkali kita tidak memikirkan hakikat kita bekerja karena itu sudah berjalan otomatis. Sewajarnya adalah orang bekerja, maka kita nggak mikirin soal pekerjaan karena itu sudah jadi kehidupan yang wajar. Nah, kewajaran itu adalah kita adalah kita harus bekerja untuk mendapatkan nafkah, untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Saudara, tetapi filosofi itu adalah filosofi semua orang. Semua orang juga ngerti soal itu. Tapi kan kita harus berbeda. Kita harus berbeda dengan mereka. Jadi apa yang membedakan kita ya dengan filosofi yang umum itu? Saudara, sebagai warga kerajaan Allah yang kudus, kita harus mengerti bahwa bekerja itu bukan soal hanya sekedar aktivitas, bukan hanya untuk mencari nafkah, bukan untuk mencukupi kebutuhan kita, bukan itu yang utama. Yang utama adalah kita harus menjalankan perintah Tuhan. Saudara, saya sekali lagi ini yang beberapa kali saya kutip dari Kolose 3, saudara. Paulus mengatakan kepada hamba-hamba ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, jelas sekali bekerja itu kita bukan bekerja pada orang, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Tuhanlah Tuhan kita. Kita adalah hamba Tuhan. Saudara, berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mengejar, berusaha melakukan sesuatu dengan berprestasi begitu ya. Untuk apa? Supaya gajinya naik, supaya jabatannya naik, ya, supaya dia dipuji-puji oleh rekan-rekan kerjanya dan seterusnya, saudara. Ya, jadi bekerja untuk diri sendiri. Tetapi anak Tuhan tidak. Firman Tuhan mengatakan kita bekerja untuk Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk tuanmu. Walaupun kita tetap harus tunduk pada Tuhan karena Tuhan menempatkan kita di sana. Tuhan menjadikan Tuhan kita itu sebagai superior kita begitu ya, sebagai atasan kita. Tentunya kita tetap harus menghormati dia. Tetapi saudara, kita bekerja bukan untuk dia, bukan untuk perusahaannya, bukan untuk mencari nafkah, tetapi untuk Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan upah bagi kita. Maka saudara, seharusnya kita bukan memikirkan, aduh di sini kurang, saya cari pekerjaan yang lain begitu ya. Akhirnya kerjaan tidak karu-karuan, kita suka atau tidak suka, pokoknya memberikan hasil begitu ya. Saudara, bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah pekerjaan yang menjadi berkat bagi sesama, karena itulah kehendak Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita menjadi berkat bagi sesama. Masih ingat pembahasan kita bahwa Tuhan menebus kita. Untuk apa? Untuk mengembalikan kita pada rancangannya semula. Rancangan semula menciptakan manusia adalah untuk memuliakan dia, menyenangkan dia. Saudara, kalau kita dikembalikan untuk memuliakan dia, maka itulah yang harus kita lakukan, termasuk di dalam pekerjaan kita. Kita bekerja untuk kemuliaan dia dan untuk melakukan kehendaknya, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menggunakan waktu? Bagaimana saudara menggunakan waktu saudara? Berapa lama kita habiskan waktu untuk bekerja? Kalau saya katakan tadi, bekerja adalah kegiatan utama kita, saudara, hakikat kita sebagai manusia. Lalu berapa lama kita bekerja?
Saudara, rata-rata orang bekerja secara formal 8 jam, saudara ya. Ada orang yang begitu suka akan kerja sehingga dia tambahin waktunya ya sampai 12 jam, sampai 20 jam begitu ya. Pokoknya kerja terus begitu ya karena sukanya pada pekerjaan. Lalu orang-orang lain setelah selesai kerja, apa yang dia lakukan? Saudara, ada yang kalau yang suka nonton TV, dia nonton TV ya. Yang suka membaca, dia baca ya. Banyak orang kemudian menggunakan waktu setelah bekerja itu untuk mengerjakan hobinya, kesukaannya ya. Saudara, seharusnya apa yang kita bagaimana kita memakai waktu kita? Saudara, kalau kita ingat bahwa tujuan hidup manusia, tujuan Allah mencipta ulang kita adalah untuk kemuliaan-Nya, maka saudara harus ingat ketika saudara mau menikmati hidup, ingat bahwa menikmati hidup itu juga harus di dalam konteks memuliakan Dia. Jadi bukan menikmati dengan pergi minum-minum ke bar begitu ya, atau menikmati dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi kita menikmati hidup itu dengan cara yang baik, cara yang sesuai dengan status kita sebagai orang Kristen. Saudara, kita juga harus perhatikan bagaimana kita menggunakan waktu kita pada hari Sabat. Saya bukan bicara supaya saudara harus seperti perintah Sabat, di mana saudara sama sekali tidak boleh bekerja begitu ya. Walaupun saya punya kerinduan itu, saya punya kerinduan supaya kita menghormati hari Sabat ya. Saudara, hari Sabat itu bukan hanya hari Tuhan di mana kita beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan menetapkan hari Sabat di mana kamu harus berhenti bekerja, harus ada waktu istirahat. Karena Tuhan tahu kita punya kemampuan terbatas, tidak mungkin tubuh kita dipakai untuk terus-menerus bekerja, maka harus ada waktu istirahat. Saudara, sekali lagi saya punya kerinduan itu, tetapi saya tidak mendorong saudara untuk memaksakan begitu ya, tetapi saya mendorong saudara untuk memikirkan hal itu. Saudara pikirkan hal ini. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus berhenti bekerja pada hari itu, maka itulah yang harus kita lakukan. Nah, saudara, tetapi yang paling penting saya ingin ingatkan, bagaimana kita menggunakan waktu pada hari Minggu itu supaya tidak mengganggu, bahkan menghilangkan waktu ibadah kita. Saudara, sekarang banyak sekolah-sekolah, banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan waktu libur itu untuk kegiatan-kegiatan, apalagi ekstrakurikuler, saudara ya. Jadi kegiatan latihan drum band lah, latihan musik lah, latihan ini, kegiatan-kegiatan itu diadakan pada hari Minggu supaya nggak mengganggu waktu pelajaran sekolah, begitu ya. Nah, saudara, itu harus kita perhatikan. Kalau itu bertepatan dengan waktu ibadah anak kita untuk sekolah minggu, maka kita harus bicarakan dengan guru bagaimana supaya anak kita mungkin tidak ikut kegiatan itu, atau mungkin jamnya diganti kalau memungkinkan begitu ya. Yang pasti saudara, kita tidak boleh mengorbankan waktu ibadah kita untuk kegiatan-kegiatan di luar itu. Saudara, kita harus disiplin di dalam hal ini saudara ya, terutama karena ini masalah ibadah kepada Tuhan, dan ini juga mengajak anak kita untuk menggunakan waktu Sabat dengan benar dan dengan baik. Saudara, kalau nggak salah tahun 70-an saudara, ada satu film Chariots of Fire, nggak tahu benar nggak ya, Chariots of Fire saudara. Ini cerita tentang seorang atlet pelari saudara dari Skotlandia. Pelari ini pelari yang berbakat dan dia punya kesempatan menang besar sekali ya di dalam Olimpiade tahun 28 saudara. Tahun 1928 dia mau mengikuti Olimpiade ya. Dia ini anak dari misionaris Skotlandia yang melayani di China, di Tiongkok ya. Kemudian dia pulang untuk sekolah dan sebagainya, dan ketika itu dia menjadi andalan Inggris, bukan Skotlandia tetapi Inggris, untuk memenangkan lari 100 meter itu saudara ya, dan dia hampir pasti menang saudara ya. Saudara,
sebenarnya cicinya nggak setuju ya, karena seharusnya dia udah berangkat ke China karena dia punya kerinduan menjadi misionaris di China. Tetapi saudara, dia bilang kali ini aja, ini menjadi pertandingan saya terakhir, setelah ini saya akan berangkat ya saudara. Jadi kita tahu betapa pentingnya pertandingan itu bagi dia. Tetapi saudara, ternyata pertandingan itu hari Minggu. Apa yang harus saya lakukan? Saudara bilang, saya tidak bisa bertanding, saya harus beribadah. Saya tidak mau bertanding ketika waktu ibadah saya. Saya tidak mau menggantikan waktu ibadah saya. Dan itulah yang dia lakukan. Saudara, dia tidak bertanding hari itu. Padahal dia punya kesempatan menang yang besar sekali. Saudara, setelah dia pulang ke Inggris, dia dicercah habis-habisan oleh masyarakat. Masyarakat memaki-maki dia, begitu ya. Pemerintah sudah pasti sangat kecewa pada dia, begitu ya. Tapi masyarakat juga memaki-maki dia. Tapi dia tidak peduli, karena bagi dia bagaimanapun ibadah itu adalah nomor satu. Dia tidak rela menggantikan waktu ibadah itu. Saudara, ini satu teladan, satu contoh bagi kita. Saudara, betapa kita sering mengabaikan dengan memikir, ya nggak apa-apa lah, minggu depan juga saya masih bisa ibadah. Ya, saudara, saya dulu pernah seperti itu, saudara. Dulu saya waktu muda saya tidak pernah mau meninggalkan ibadah. Ya, ketika saya bekerja mempunyai karir yang baik, kemudian saya mulai karena kesibukan, saudara, saya mulai absen ibadah dengan pendirian seperti itu. Ya nggak apa-apa lah absen sekali. Minggu depan saya masih bisa. Minggu kedua begitu lagi. Minggu depan saya masih bisa. Terus begitu, saudara. Setelah beberapa bulan itu menjadi kebiasaan, dan setelah menjadi kebiasaan, akhirnya saya meninggalkan Tuhan. Bukan hanya meninggalkan ibadah, saya meninggalkan Tuhan. Saudara, bersyukur bahwa kemudian Tuhan memanggil saya kembali, mengembalikan saya. Tetapi bagaimana kalau itu tidak terjadi? Bagaimana kemudian kalau kita terhilang karena itu? Maka saudara, saya ingin peringatkan bahwa waktu ibadah adalah waktu Tuhan, dan jangan sampai kita kemudian menggantikannya dengan kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga, saudara, disiplin dalam penggunaan uang. Saudara, sebetulnya berapa banyak kita butuh uang? Berapa banyak yang kita butuhkan, yang betul-betul butuh, saudara, ya, untuk kehidupan kita. Saudara, 2 hari yang lalu itu adalah Hari Pangan Sedunia, saudara. Saya ikuti beritanya di Metro TV, ya, dikatakan Indonesia adalah peringkat kedua penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Luar biasa sekali, saudara. Peringkat kedua. Setiap orang Indonesia, setiap orang Indonesia menghasilkan 300 kg sampah makanan setiap tahunnya. Saudara, peringkat pertama itu Arab Saudi 300 sekian begitu ya. Kita peringkat kedua 300 kg. Amerika 270-an kilogram. Nah, peringkat keempat itu Uni Emirat Arab. Berapa? Cuma 115 kilo. Separuh, nggak sampai separuh dari kita. Saudara, luar biasa sekali. Sementara jutaan orang Indonesia masih ada di dalam kekurangan gizi, kelaparan, saudara. Tetapi kita menjadi penghasil sampah kedua terbesar seluruh dunia. Saudara, sebetulnya apa yang terjadi? Itu karena tidak bertanggung jawab menggunakan uang. Salah satu unsur yang membuat kita banyak menghasilkan sampah adalah bahan makanan yang tidak terpakai. Jadi artinya sudah dibeli begitu ya, disimpan, keburu rusak, nggak keburu dimasak, sehingga dibuang. Ya, ini salah satu yang punya porsi yang cukup besar, saudara. Jadi sebenarnya kalau kita mengatur keuangan kita sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terbuang, saudara, kita sebenarnya bisa mengurangi pengeluaran uang kita. Ya, tanggung jawab di dalam pengeluaran. Saudara, ibu-ibu paling suka diskon ya, namanya overall begitu ya, saudara ya. Rice cooker harga 1 juta dijual dengan harga cuci gudang 300.000. Nah, mau beli nggak?
1 juta jadi 300.000. Ya mau lah, semua juga mau, saya juga mau, saudara. Beli, padahal di rumah masih ada 2. Ya. Beli karena apa? Bukan karena butuh, karena murah. Saudara, itu tidak salah, ya, tetapi itu membuat uang kita menjadi terbatas. Yang tadinya kita bisa pakai lebih banyak, sekarang nggak bisa. Saudara harus ingat, uang kita itu harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya untuk kita. Semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Saudara, Tuhan mau kita menggunakan berkat yang Dia berikan secara efektif, efisien. Saudara harus ingat, cara orang dunia, cara gaya hidup orang dunia, gunakan apa yang kamu punya, itu milik kamu, gunakan semau kamu. Tetapi kita tidak. Karena anak Tuhan, kita harus tahu kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak bahwa kita menjadi berkat. Maka kita harus menyalurkan berkat yang kita terima dari Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, yang keempat, saya harus cepat. Yang keempat, hikmat dunia. Saudara, di HP kita itu berseliweran informasi-informasi, berseliweran kisah-kisah, khotbah-khotbah, banyak kisah-kisah yang menggugah, kesaksian-kesaksian orang yang hebat-hebat, banyak khotbah-khotbah yang enak didengar. Saudara, kita harus hati-hati memilah, kita harus hati-hati memilih mana yang benar, mana yang tidak. Saudara, banyak khotbah yang kelihatannya baik, kelihatannya benar, begitu ya, memuji Tuhan, mengutip ayat Alkitab, tetapi sesungguhnya itu menggeser fokus kita. Itu menggeser bukan kepada Tuhannya, tetapi perbuatannya. Saudara, betapa banyak khotbah yang menunjukkan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan memberkati kita. Yang ditonjolkan adalah berkatnya, perbuatannya kepada orang. Saudara, tetapi tidak mengajarkan karakter atau hakikat sesungguhnya dari Tuhan itu sendiri. Saudara, orang suka dengar tentang kasih Tuhan. Siapa yang suka dengar tentang kekudusannya yang membuat dia murka terhadap dosa? Saudara, kita tidak suka baca firman Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama banyak sekali cerita tentang murka Allah, banyak sekali cerita tentang kekejaman Allah, begitu ya. Sampai ada satu buku yang berjudul Apakah Allah itu monster moral? Is God a moral monster? Yang begitu mementingkan, begitu mengutamakan moral sehingga menjadi kejam sekali, begitu. Itu adalah berita Perjanjian Lama, saudara, sehingga kita tidak suka pada berita-berita semacam itu. Saudara, kalau kita hanya memperhatikan kebaikan Allah, perbuatan Allah yang menyenangkan kita bisa mengabaikan dosa. Kita harus ingat, Dia yang penuh kasih, Dia juga yang maha kudus, maha suci, dan Dia tidak menoleran dosa, begitu ya. Jadi, saudara, kita harus ingat hal-hal seperti itu. Saya harus ingatkan ini karena banyak sekali khotbah-khotbah tentang itu. Saudara, kemudian kita juga sering melihat atau membaca kutipan-kutipan orang bijak, saudara. Saudara, kutipan-kutipan itu bagus, saudara. Ya, tetapi kita harus hati-hati. Ya, saudara, saya pernah mendapatkan kutipan dari Dalai Lama, ya. Saudara, saya kasih salah satu contohnya, kutipan Dalai Lama. Ini arti agama bagi saya, Dalai Lama mengatakannya. Tidak perlu ada kuil tempat ibadah, tidak perlu ada filsafat yang rumit-rumit. Otak kita, hati kita, itu adalah kuil kita. Filsafat kita adalah kebaikan. Saudara, kutipan-kutipan seperti ini banyak diedarkan, gitu ya, jadi viral. Nah, soal bukan kutipan ini, saya pernah mendapatkan satu kutipan mengenai agama. Pandangan Dalai Lama mengenai agama. Apa sih agama itu? Diceritakan begini. Saudara, yang menyebarkan kutipan itu siapa? Itu ada di grup pemuda Katolik. Ya, saya dulu masuk ke dalam pemuda Katolik.
pemuda Katolik. Saya sampai sedih sekali, ya, grup komunitas Katolik atau komunitas Kristen, tetapi menyebarkan kutipan-kutipan bijak dari pemimpin agama lain. Ya, seharusnya kita prihatin, saudara. Tetapi ini malah diviralkan begitu. Saudara, kita harus membedakan mana kutipan bijak, mana firman Tuhan. Itu berbeda jauh. Ya, walaupun kutipan itu bagus sekali. Jangan kita melihat hanya bijaknya perkataan, tetapi kita juga harus memperhatikan itu alkitabiah atau tidak. Saudara, menutup khotbah saya ingin mengingatkan kita, ya, akan saya bicara tentang teknologi, saudara, ya, akan sesuatu yang kelihatan hebat, kelihatan bagus, kita menyenangkan begitu, kita harus hati-hati, saudara. Saudara, belum lama saya melihat satu ulasan, saudara, ya, video laporan dari seseorang tentang kemajuan kesehatan di China, di Tiongkok. Saudara, itu luar biasa sekali, teknologinya luar biasa. Saudara, dia ceritakan gedung yang besar sekali dengan satu ruangan yang besar sekali, isinya apa? Komputer yang begitu besar, saudara. Bayangkan komputer yang kecil aja, HP aja itu udah canggih sekali. Saudara, ini begitu banyak chips, ya, jutaan, ya, mungkin miliaran chips di dalam komputer itu. Saudara, isinya apa? Data DNA dari jutaan orang. Untuk apa data DNA itu? Saudara, ditunjukkan. Dia diambil darahnya, kemudian dicocokkan DNA-nya dengan bank data DNA di sana. Kemudian dari situ dia bisa dilacak. Nanti dia akan kena penyakit apa aja. Ya, apakah dia punya potensi untuk sakit darah tinggi? Apakah dia punya potensi untuk sakit jantung? Saudara, begitu hebatnya, saudara, sehingga kita bisa tahu masa depan kesehatan kita. Dengan tahu masa depan kesehatan kita, kita bisa jaga kesehatan kita. Saudara, itu bisa didapat dengan hitungan jam, ya, karena canggihnya komputer itu. Saudara, teknologi luar biasa. Bagus nggak teknologi? Bagus sekali. Buat kita akan bagus sekali. Tetapi hati-hati, saudara. Kalau kita tahu masa depan kesehatan kita, kita bisa jaga kesehatan kita sedemikian rupa. Apakah kita masih akan bergantung kepada Tuhan? Bukankah kemudian kecanggihan teknologi itu membuat kita mengandalkan diri sendiri? Ketika kita mengandalkan diri sendiri, berarti kita berpusat pada diri sendiri, berarti kita adalah warga kerajaan dunia. Kita bukan lagi warga kerajaan Allah. So, teknologi itu membantu. Tetapi kalau kita kemudian menyimpang dari Allah, dan kita kemudian berpusat dan mengandalkan diri sendiri, maka kita menyimpang dari Tuhan. Dan Tuhan, saudara, apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dengan Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudara, sekali lagi, teknologi bagus banyak membantu kita, kehidupan yang baik kita sudah nikmati, kemajuan zaman kita sudah nikmati. Jangan itu kemudian menyimpangkan kita dari Allah. Karena kalau kita kemudian berpusat pada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan teknologi, mengandalkan kebijakan atau hikmat dunia, dan kemudian kita tidak mengandalkan Tuhan, kita menjadi musuh Allah. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita akan status kita, akan posisi kita di tengah-tengah. Kita berada di dalam dua kerajaan ini, biarlah kita tetap berada di dalam kerajaan Allah. Kita berpusat pada Allah. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah ini mengingatkan kami, ya Tuhan, akan status kami. Biarlah ini juga menjadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia. Dan biarlah terang kemuliaan-Mu dapat kami pancarkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.
dan juga kita akan membawa persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian Ada Kisah untuk Bangsa-Bangsa. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, sehingga kita boleh taat kepada Allah. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang memurah hati cepat, kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang. Gelap jadi remang pagi, dan malam jadi siang terang. Yesus akan nyatakan bumi penuh kasih-Nya. Beritakan juru selamat dunia yang menanggung derita susah kita. Beritakan juru selamat dunia yang menanggung derita susah, yang panggil umatnya di dunia, taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Gelap jadi remang pagi, dan malam jadi siang terang. Yesus akan nyatakan bumi penuh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberkati kehidupan setiap kami, dan pagi ini kami datang membawa persembahan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk khotbah pada hari Rabu yang akan datang. Kita berdoa supaya dapat berlangsung dengan baik, dan Tuhan memberi kesempatan kepada setiap jemaat untuk dapat mengikutinya dan memberikan semangat, kekuatan, hikmat di dalam mereka mengikuti. Dan juga kita berdoa untuk peralatan yang digunakan nanti, internet, supaya dapat berjalan dengan lancar. Kita doakan juga untuk demo masak yang diadakan oleh Komisi Wanita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami juga di dalam ibadah-ibadah persekutuan kami. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan akan Kobarsel pada hari Rabu yang akan datang. Kiranya ini juga dapat menumbuhkan iman dan kerohanian kami. Ini dapat membawa kami ke pengenalan yang lebih dekat kepadamu, karena melalui pembahasan yang kami bahas, firman yang kami bahas, itu akan membawa kami lebih memahami akan Engkau. Tuhan, berkati akan setiap kelompok yang akan mengadakan. Kiranya Engkau juga memberi kesempatan, memampukan setiap anggota untuk dapat mengikutinya. Berkati setiap pemimpin ya Tuhan, kiranya hikmatnya juga dapat memimpin serta mengembalakan anggota-anggota kelompok ini. Tuhan, berkati juga akan peralatan yang digunakan, kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, berkati juga akan demo masak yang akan diadakan oleh Komisi Wanita. Kiranya itu juga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan menjadi berkat bagi yang jemaat yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dengan kemuliaan bagi Allah Tritunggal Doxologi. Kita senantiasa ingat akan status kita. Kita senantiasa ingat bahwa kita adalah terang dan terang dunia.
kita adalah warga kerajaan Allah, biarlah kita dipimpin oleh Roh dan kita senantiasa dipenuhi oleh Roh supaya kita benar-benar dapat melakukan kehendak Allah. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita dan melindungi kita, senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia serta damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.